Halo Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Ini saya ada di kampus FKG UNER 1928 Stofit. Kita sudah tahu sejarahnya ya. FKG UNER didirikan 1928 Stofit oleh Belanda. Dan kali ini saya ada di acara ini, Dentin 2023 Dentin with Molar Indonesia. Jadi ini suatu acaranya FKG UNER. Ini acaranya Olimpiade Sains. Jadi Olimpiade Sains di salah satu materinya itu ada tentang kesehatan gigi. Jadi ada materi-materi FKG dasar gitu ya. Jadi dentin itu adalah nama salah satu struktur jaringan keras gigi yang membentuk yang menjadi struktur pendukungnya gigi. Jadi di anatomi gigi itu paling luar namanya enamel ya. Kemudian lapisan keduanya adalah dentin, dan dentin ini berwarna kekuningan. Di dentin itu ada tubulus-tubulus dentin yang meneruskan rangsangan dari luar yang diterima oleh enamel. Tetapi enamel itu tidak semua rangsangan langsung masuk, karena enamel di sini fungsinya sebagai pelindung, dan dentin ini dia jaringan keras yang menopang gigi. Jadi struktur paling banyak itu di dentin. Nah, setelah dentin itu ada ruang pulpa. Nah, di ruang pulpa itulah ada saraf-saraf pembuluh darah yang bisa meneruskan rangsangan dari luar, diteruskan ke saraf, kemudian diteruskan ke otak, dan di otaklah yang akan memerintahkan bahwa itu ada rasa sakit, panas, dingin, dan semacamnya, itu melalui ruang pulpa tadi. Nah, dentin ini jika terbuka, dari enamel ke dentin itu terbuka, apalagi ruang sarafnya yang terbuka, itulah yang akan menyebabkan rasa sakit. Jadi kalau sensitif awalnya tidak langsung seperti itu ya, awalnya sensitif dulu, jadi enamelnya terbuka, setelah itu jika tidak dilakukan perawatan, tidak ditutup, baru dia akan meneruskan ke dentin tadi ya. Jadi dentin itu jaringan kerasnya gigi. Dentin itu jaringan kerasnya gigi, ini inspiratif banget namanya, pakai nama dentin. Dan jaringan keras tadi kalau tidak dilindungi oleh enamel akan semakin rusak. Jadi begitu ada gigi sensitif, sebaiknya segera kontrol ke dokter gigi. Supaya apa? Supaya jika ada kelainan, ada penipisan enamel, segera ditutup supaya dentinnya tadi terlindungi. Jika dentinnya terlindungi, ruang saraf di pulpanya tadi akan terlindung. Jika tidak, apalagi yang disebabkan oleh karies itu penyebabnya kan karena bakteri. Bakterinya itu yang terbanyak adalah Streptococcus mutan. Nah, dan Streptococcus mutan itu ternyata berdasarkan jurnal dia sudah kebal terhadap amoksisilin. Jadi kalau sahabat Dentalia sakit gigi, minum amoksisilin sudah tidak bisa dibilang sudah tidak berfungsi lagi ya. Jadi solusinya memang harus ke dokter gigi supaya dilakukan perawatan di daerah dentinnya ini ya. Jadi di daerah dentinnya ini supaya segera dilakukan penambalan. Jika dentin masih di permukaan atas mungkin bisa langsung ditambal, tapi kalau sudah ke lapisan yang lebih dalam mungkin butuh perawatan 1-2 kali perawatan. Kalau sampai dibiarkan sampai masuk ke ruang pulpanya, sarafnya tadi, itu perawatannya lebih kompleks lagi, namanya perawatan saluran akar atau perawatan endodontik yang sudah pernah ada di video saya ya. Jadi seperti itu ya sahabat Dentalia. Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga kebersihan dan kesehatan gigi kita. Kita sudah pernah membahas penyebabnya gigi karies ya. Jadi intinya itu karies itu penyebabnya hanya satu, karena ada sisa makanan yang terlalu lama, lebih dari 20 menit di dalam rongga mulut, didatengin Streptococcus mutannya tadi, dia menghasilkan asam. Dan Streptococcus mutan itu dia bisa bertahan hidup dalam kondisi asam, sehingga dia tidak akan mudah hilang dan akan terus berkembang jika tidak dilakukan perawatan, yang akan menyebabkan kematian pada ruang sarafnya jika sudah masuk ke ruang saraf tadi. Dan jika ruang sarafnya, pulpanya tadi sudah mati, akan mengalami pembusukan, dan pembusukannya itu akan diteruskan sampai ke ujung akar yang disebut apex. Apexnya itulah nanti
akan ada bakteri-bakteri lain kayak Staphylococcus aureus itu ya. Jadi bakteri-bakteri Staphylococcusnya itu dia akan berkembang dan menghasilkan nanah. Nanahnya itu yang akan membuat gusi kita bengkak. Bengkaknya kalau masih di dalam gusi, mungkin sakitnya ini ya, sakitnya kalau buat makan sakit, terus sakit tiba-tiba, tapi kalau sampai membengkak ke pipi itu biasanya akan mengganggu fungsi kunyah, sulit buka mulut dan semacamnya, seperti itu ya. Itu salah satu seputar tentang dentin. Kalau kita bahas banyak, ya banyak sekali. Jadi kalau sudah abses itu penanganannya lebih ini lagi, lebih kompleks. Harus pakai antibiotik, antibiotiknya harus minumnya dengan cara minum obat rasional seperti di video saya sebelumnya tentang obat rasional. Seperti itu, jangan sembarang minum obat ya. Oke, sahabat Dentalia, yuk kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Mari kita jaga kesehatan gigi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video